Publik dihebohkan dengan berita Jenderal Gatot Nurmantio yang memilih untuk tidak menghadiri penganugerahan Bintang Mahaputra kepada dirinya dan beberapa tokoh lainnya. Dalam salah satu dialog di televisi, Bung Refli Harun, teman beliau, mengungkapkan bahwa alasan ketidakhadiran Jenderal Gatot ada 3. Pertama, merasa kurang pas menerima sebuah penghargaan, sementara para prajurit TNI sedang ikut fokus berjuang menangani COVID-19. Kedua, merasa waktu penganugerahan yang tidak normal seperti waktu biasanya. Dan terakhir, beliau merasa memiliki hutang kewajiban semasa ditunjuk sebagai Panglima TNI yang belum beres. Ya, kita mungkin bisa menebak, hutang yang dimaksud adalah hutang atau janji kesetiaan seorang prajurit TNI untuk selalu melindungi, mengabdi, dan berbakti kepada NKRI dan menjauhkannya dari segala macam bentuk ancaman. Yang jelas, apabila kita melihat dokumentasi lama beliau yang sudah banyak terpublikasikan, kita tidak akan kaget dengan sikap-sikap nasionalis dan patriotik yang sering ditunjukkannya. Diakui oleh Jenderal Gatot sendiri, nama Gatot yang dimilikinya itu diambil dari nama pahlawan nasional Jenderal Gatot Subroto, komandan kebanggaan dari ayah beliau yang juga merupakan seorang prajurit TNI dan pejuang kemerdekaan. Ya, dari pemilihan namanya saja, kita sudah bisa menebak seberapa patriotiknya orang tua Jenderal Gatot ini. Jenderal Gatot juga pernah membuat kehebohan. Ketika menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, beliau menolak untuk dianugerahi brevet kehormatan Kopassus secara cuma-cuma. Beliau justru memilih untuk mengikuti rangkaian pelatihan Keraskas Kopassus terlebih dahulu bersama para prajuritnya. Dan setelah menyelesaikan latihan dan mendapatkan brevet Kopassusnya, beliau lalu langsung ziarah ke pusara ibundanya untuk mendoakan sang ibu, sekaligus menunjukkan bahwa tugas atau keinginan dari sang ibu agar Jenderal Gatot bisa jadi keluarga Kopassus sudah berhasil dilaksanakannya. Jenderal Gatot juga dinilai dekat dengan para tokoh dari berbagai agama. Beliau bahkan sering menginisiasi doa bersama untuk bangsa yang dihadiri oleh para tokoh lintas agama. Sebuah upaya untuk merawat Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia. Dalam rangkaian demo 411 dan aksi damai 212, Jenderal Gatot juga menunjukkan kemampuan leadership dan pendekatan humanisnya terhadap masa aksi. Dan itu meninggalkan kesan mendalam bagi banyak kalangan, terutama para peserta aksi. Bertugas dan berjuang bukan karena uang, bukan karena materi, tetapi karena keyakinan bahwa kau adalah patriot bangsa yang berjuang, rela berkorban bahkan nyawa hanya untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Semasa menjadi Panglima TNI, beliau juga pernah mewajibkan prajuritnya untuk nonton film G30 SPKI sebagai upaya merawat kesadaran akan sejarah dan kewaspadaan publik terhadap berbagai ancaman yang bisa hadir kapanpun. Pada masa Jenderal Gatot Panglima TNI, juga diadakan perayaan HUT TNI yang begitu kolosal dan ditayangkan hampir di semua TV swasta nasional, membuat kita bangga dan teryakinkan dengan kekuatan dan kesiapsiagaan Tentara Nasional Republik Indonesia dalam menghadapi segala ancaman. Aksi pembebasan dramatis ratusan sandera dari OPM di Papua oleh pasukan TNI di masa kepemimpinan Jenderal Gatot tentu kita juga masih mengingatnya. Dan kini, selepas pensiun, Jenderal Gatot aktif di presidium kami, sebuah wahana yang oleh banyak pihak dijuluki sebagai sebuah wadah untuk penyaluran gerakan moral dan kebangsaan. Jenderal Gatot memang sedikit terlihat terseok-seok akhir-akhir ini. Ya, mungkin memang beliau tidak seberbakat politisi dalam mengelola komunikasi dan pencitraannya. Namun, track record beliau selama mengabdi di TNI, sikap-sikap nasionalis, patriotik, serta niat baiknya untuk terus mengabdikan diri kepada bangsa dan negara sesuai sumpah prajuritnya sangat patut untuk diapresiasi dan jadi teladan bagi kita semua, para generasi muda. Sehingga, diterima atau tidak,
Penghargaan Bintang Mahaputra itu memang sudah selayaknya beliau dapatkan. Semangat selalu untuk Jenderal Gatot. Jangan pernah lelah untuk membumikan janji suci seorang prajurit untuk setia, mengabdi, dan berbakti demi keutuhan negeri Indonesia yang sama-sama kita cintai. Merdeka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya sudah bisa menikmati waktu-waktu indah bersama-sama dengan kalian semuanya. Sekali lagi saya bangga sebagai warga Baret Merah. Selamat bertugas sampai bertemu di medan pertempuran. Komando! Kami puja tanah air, kami cinta Baret Merah, jiwa hamba sudah janji kita semua